Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami boleh melewati malam yang gelap, dan kami boleh menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Ini semua anugerah pengasihan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Terima Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 18 Maret 2022, diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12. Demikianlah bunyinya: sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca sebelum nats renungan kita ini, pada pasal 28 ayat yang kedua, Daud menyatakan bagaimana keinginannya hendak mendirikan rumah Tuhan atau bait Allah, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan kahal Yahweh. Tetapi keinginan dia ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan menginginkan anaknya Salomo lah yang akan mendirikan rumah Tuhan atau kahal Yahweh atau bait Allah. Kita dapat membaca itu dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang kedua. Demikian dikatakan, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuhan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Dalam ayat 3 dikatakan, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Dalam ayat yang keempat dikatakan, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Tetapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bab 28 ini
jelas kita melihat keinginan Raja Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan ditolak oleh Tuhan karena dia sebagai prajurit banyak melakukan peperangan dan banyak menumpahkan darah. Dalam pasal 29 dikatakan sesungguhnya Daud telah menyediakan bahan-bahan atau keperluan untuk membangun bait Allah itu. Dan yang dia kumpulkan itu, dia sadari itu bukanlah hasil usaha dan kemampuan dia, tapi itu adalah karena anugerah pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan bagi dia untuk menyediakan itu, mengumpulkan itu, dan merupakan suatu persembahan untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan. Dan seruan-seruannya kepada bangsa itu juga merupakan anugerah pengasihan Tuhan, supaya bangsa itu juga dengan sukarela memberikan persembahan sebagai bukti sukacitanya, sebagai bukti iman percayanya kepada Tuhan, bahwa apa yang mereka miliki itu adalah dari Tuhan dan sepatutnya juga dikembalikan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam ayat 16 dalam pasal 29, 1 Tawari 29 ayat 16 dikatakan demikian: Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Dan inilah merupakan suatu kesaksian atau pengajaran dari Raja Daud kepada bangsa Israel, juga kepada kita. Dan juga kalau kita membaca dalam ayat 19 dikatakan, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait Allah yang persiapannya telah kulakukan. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Daud dan dilanjutkan oleh anaknya Salomo itu adalah merupakan kehendak Tuhan, atas izin Tuhan, dan semua apa yang mereka kumpulkan itu adalah pemberian Tuhan. Demikian juga kita pada saat sekarang ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat gerejanya, di mana kita memberikan persembahan kepada gereja, kepada Tuhan, adalah merupakan ucapan syukur kita dan merupakan suatu pengenalan kita bahwa apa yang ada bagi kita adalah berasal dari Tuhan dan patut kita persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita ucapkanlah itu syukur, karena Tuhan memberikan kita sebagai saluran berkat-Nya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di gereja, kebutuhan-kebutuhan pelayanan, baik itu pembangunan rohani, baik itu juga pembangunan fisik. Kiranya semua program kerja di tengah-tengah yang kita lakukan dalam tahun 2022 ini adalah merupakan persembahan kasih Tuhan kepada kita, sebagaimana panggilan tahun 2022 ini adalah tahun kesehatian. Mangulu di bagasan hasadan niroha, di bagasan hatuguon tutuhani. Kiranya ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, segala pelayanan kita, segala persembahan kita.
Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui firman-Mu ini yang menyapa kami, mengingatkan kami, apa yang ada bagi kami itu adalah daripada-Mu, kekayaan yang daripada-Mu, dan kami dapat memberikan itu kembali untuk kebutuhan gereja-Mu, untuk pelayanan memuliakan nama-Mu. Kiranya yang dikumpulkan oleh para majelis dan jemaat-Mu, kiranya itu menjadi persembahan yang harum, yang membawa sukacita dan berkat bagi kami, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tolong kami dalam segala aktivitas kami. Berikan kebutuhan-kebutuhan kami untuk memenuhi, memuliakan Engkau, melakukan segala pekerjaan, menunjukkan anugerah pengasihan-Mu dan penyertaan-Mu. Sertai kami juga melewati hari-hari kami pada saat ini, pada mengikuti hari-hari, mengingat besarnya kasih anugerah-Mu dalam minggu-minggu Pasion ini, sehingga kami diingatkan betapa besar kasih anugerah-Mu. Sertai seluruh jemaat-Mu dan majelis-Mu dimanapun berada, sertai para pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, supaya membawa kedamaian, sukacita, dan juga terutama bangsa dan negara kami ini semakin dikuatkan untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan melakukan hal-hal yang baik. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.